Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiana Indriani dengan NIM 235211201. Di sini saya akan menjawab dari beberapa soal untuk penugasan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baik, di sini kita akan membahas mengenai warga negara. Nah, warga negara itu merupakan individu yang memiliki hubungan hukum dan politik resmi dengan suatu negara. Warga negara ini memperoleh identitas nasional, politik, seperti memilih dan juga dipilih, kemudian perlindungan hukum, serta akses terhadap berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh suatu negara. Nah, warga negara ini memiliki berbagai hak dan juga kewajiban nih teman-teman. Hak warga negara Indonesia yang pertama ada hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial. Nah, yang kedua itu ada hak berpolitik. Di sini maksudnya hak memilih dan juga dipilih dalam kegiatan pemilu. Yang ketiga itu ada hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berekspresi sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Selanjutnya, kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama ada kewajiban menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, kewajiban membela negara. Nah, kewajiban ini dapat dilakukan melalui pertahanan maupun kontribusi dalam pembangunan nasional. Yang ketiga, kewajiban ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat dan juga membayar pajak untuk mendukung pembiayaan negara. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Nah, yang selanjutnya penduduk. Penduduk ini merujuk pada orang-orang yang tinggal di wilayah suatu negara tanpa memandang status kewarganegaraannya. Seorang penduduk bisa jadi bukan warga negara. Contohnya, warga asing yang memiliki izin tinggal sehingga tidak sepenuhnya memiliki hak-hak politik dan kewajiban sebagaimana yang dimiliki oleh warga negara. Bhinneka Tunggal Ika secara harfiah berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, semboyan ini berarti bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam suku, agama, budaya, dan juga bahasa di antara masyarakat Indonesia, semua elemen tersebut bersatu membentuk satu kesatuan bangsa. Nah, semboyan ini dapat diterapkan di berbagai kegiatan sosial, seperti gotong royong membersihkan lingkungan, atau acara peringatan Hari Kemerdekaan, di mana kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan dan juga latar belakangnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, para tokoh pergerakan nasional ini menyadari perlunya sebuah kerangka hukum dasar untuk menyatukan dan juga mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses perumusan melibatkan beberapa tahap, yaitu yang pertama pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, pada masa pendudukan Jepang, para tokoh ini membentuk BPUPKI untuk menyelidiki dan juga merumuskan dasar negara Indonesia. Tahap yang kedua yaitu sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah proklamasi, PPKI melanjutkan tugasnya dan akhirnya mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, proses penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini melibatkan perdebatan antara berbagai golongan yang memiliki pandangan berbeda tentang bentuk dan juga isi dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945 kemudian menjadi dasar konstitusi yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip negara Indonesia.
Di era digital ini terdapat beberapa tantangan dalam menjaga kedaulatan negara nih teman-teman. Yang pertama ada ancaman dalam keamanan cyber. Di era yang serba digital ini ternyata menimbulkan ancaman berupa peretasan atau hacking, serangan malware, dan juga pencurian data yang dapat mengganggu infrastruktur penting seperti sistem perbankan, pemerintahan, dan juga telekomunikasi. Nah, serangan cyber ini berpotensi melemahkan stabilitas nasional dan juga mengancam keamanan data negara. Yang kedua, ada disinformasi dan hoax. Seperti yang kita tahu, di era digital ini, penyebaran informasi itu dapat dilakukan dengan cepat. Namun, informasi yang tersebar itu bisa saja palsu dan ini dapat mengganggu kestabilan politik, memecah belah masyarakat, dan menimbulkan keresahan sosial. Nah, solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan ini yaitu yang pertama, regulasi dan privasi data. Perkembangan teknologi informasi yang pesat itu menuntut adanya kebijakan dan juga regulasi yang adaptif untuk melindungi privasi data warga negara serta menjamin bahwa data tidak akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Yang kedua ada kerjasama internasional. Mengingat sifat serba digital yang tidak mengenal batas negara, kerjasama internasional itu menjadi kunci untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Negara perlu bekerja sama dengan komunitas global untuk menetapkan standar keamanan cyber dan bertukar informasi terkait ancaman digital. Nah, dengan peningkatan pertahanan cyber melalui investasi teknologi, pelatihan dan peningkatan literasi digital bagi masyarakat, serta penyusunan kebijakan yang responsif terhadap dinamika teknologi dan informasi, itu mampu menghadapi ancaman-ancaman digital. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.